الحمد لله حمد الحامدين وحمد الشاكرين وحمدا يعدل حمد الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على حبيب على شهيد المرسلين وشهيد المذنبين سيدنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد المرفوع الذكر في الملائكة المقربين وعلى آله وأصحابه جميع أنبياء المرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى أهل طاعته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد syukur lillah, puji syukur kita masih berkenan berikan kita berbagai macam nikmat iman Islam, sehat walafiat juga dari masjid ini supaya meningkatkan kualitas iman padanya melalui berbagai macam ibadah. Semoga diridhai diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sampai mana lupa nih? Bukan. Manfaat harta. Bayan tafsir afatil mal wa faid, menjelaskan tentang bahaya harta dan manfaatnya. Udah ketemu? Udah ya? Bahaya harta dan manfaatnya. Udah? Hah? Bahaya dan manfaat harta. Udah? Mau belum? Udah apa itu? Belum ketemu? Gak ada batasnya? Bismillahirrahmanirrahim. Bayan tafsil wafatil mal wa fawaidihi, keterangan tentang bahaya harta dan faedah-faedahnya atau manfaat-manfaatnya. Wa hasil amri annal mal mitlu hayatin fiya sumun. Udah ketemu belum? Udah ketemu, bener kan? Iya. Wa amad diniyatu fatanhasru fi thalathati anwa' ahaduha ayyunfiqau ala nafsihi. Dibaca langsung. Faedah harta dari segi agama. Bahkan faedah harta dari segi agama terfokus pada 3 titik. Yang pertama, membelajarkannya untuk diri sendiri, baik untuk ibadah seperti haji dan jihad, atau untuk membantu beribadah seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal dan terpenuhi, maka dan hajat hidupnya dan hajat hidup lainnya, karena bila hajat-hajat ini tidak terpenuhi maka hati tidak bisa berkonsentrasi untuk agama dan ibadah. Ibadah hanya terwujud dengan memenuhinya, maka ia
juga maka dia juga ibadah dan mengambil dunia tersebutnya untuk membantu agama, termasuk harga agama dari harta. Tidak termasuk dalam kategori bernikmat-nikmat dan mengambil lebih dari kebutuhan karena dia termasuk bagian dunia. Ya, salah satu manfaat dunia di samping ada bahayanya, afatnya, malapetakannya juga ada manfaatnya sisi agama. Itu untuk menafkahi diri sendiri, untuk keluarga, untuk ibadah haji, macam-macam sarana-sarana ibadah. Kalau enggak ada harta ya macet ya. Macetnya harta menyebabkan macetnya perjuangan, macetnya kegiatan keagamaan gitu. Untuk nafkah, untuk sarapan pagi ini juga perlu apa? Perlu harta. Haji apalagi ya, haji kayak sekarang musim butuh uang yang banyak ya, apalagi sekarang mahal. Puasa aja juga butuh apa? Butuh duit, padahal nggak makan nggak minum, puasa butuh duit. Kalau pas buka kan butuh duit. Sekarang puasanya kali ini rupa-rupanya puasa Arafah juga berbeda. Nyebrang sedikit ya, penting ini. Sebab kadang-kadang kita ini masing-masing ngaku paling afdol. Puasa Arafah untuk Muhammadiyah jatuh pada hari apa? Ahad. Kalau tidak berubah ya, biasanya nggak berubah ya. Untuk pemerintah kapan? Sama. Untuk Saudi Sabtu. Jadi wukufnya Saudi apa? Sabtu. Sebenarnya kita menguasai orang wukuf atau puasa orang wukuf atau momentum atau puasa hari sih. Nah, masain hari Arafah atau masa orang-orang wukuf di Arafah. Lantas yang benar yang mana? Ngikuti Saudi apa kita berbeda? Kalau kita menguasai orang wukuf hari Sabtu, misalnya ada orang puasa hari Sabtu nyamain, berarti katakan jam 6 sore kurang itu udah berbuka, sementara Arab Saudi baru jam berapa? Jam 2 siang, masih ada sisa waktu 4 jam baru keluar dari padang Arafah. Kalau menguasai orang wukuf berarti kita cuman puasain 2 jam, karena wukuf mulai zuhur. Sedangkan orang wukuf kalau siang hari itu boleh keluar dari padang Arafah kalau minimal maghrib, karena waktu wukuf itu sampai fajar subuh ya, waktunya sampai fajar subuh malam Id itu. Nah, orang wukuf jam 2 itu nggak boleh keluar dari Arafah, harus nunggu maghrib kalau wukufnya siang. Berarti kalau kita menguasai orang wukuf ya cuma 2 jam gitu. Sementara jam 2 tidak boleh keluar dari Arafah. Bagaimana kita bisa? Yang benar adalah puasa bareng Saudi dengan alasan Al-Hajju Arafah. Jadi Al-Hajju Arafah itu tidak ada untuk dalil puasa Arafah bagi negeri Indonesia, nggak pas. Kalau kita puasa berbeda hari berikutnya, ini nyebrang sedikit ya,
karena haji kan butuh biaya juga. Jadi kalau kita puasa misalnya Ahad Arafahnya, kita mulai puasa hari Ahad jam berapa berarti itu? Sekarang ini 4:30 lebih 7 ya. Katakan 4:30 ya. 4:30 kita baru mulai puasa. Orang-orang yang wukuf, yang normal, yang umum sudah nggak ada di padang Arafah. Kecuali orang yang sistem murur ada. Jadi jamaah aja ada sistem murur namanya. Murur itu apa? Hah? Pernah dengar sistem murur nggak? Murur itu tidak berdiam lama di Arafah maupun di Musdalifah. Itu namanya apa? Sistem lewat. Sistem apa? Seperti jamaah haji sekarang ini yang sudah tua sekali, sudah lansia sekali, itu dibuat sistem murur. Mananya wukufnya tidak dimulai duhur, katakan enggak. Apalagi nginep di padang Arafah, malah enggak gitu ya. Nanti kira-kira di atas jam 12, sebelum jam 12, menjelang jam 12, menjelang jam 12, atau ya lewat jam 12 ya, ada beda-beda, ada yang sebelum jam 12 ya, itu wukuf di padang Arafah sebentar, kemudian bergegas di Musdalifah sebentar juga, lewat jam 12 menuju ke Mina atau Jumroh Aqobah, itu boleh ya. Jadi mabitnya mabit sebentar kalau di Musdalifah. Wukufnya juga di padang Arafah cuman sebentar. Atau menjelang fajar juga boleh. Yang penting jangan sampai fajar. Orang yang tua ditujukan di padang Arafah, berhenti sejenak, kemudian ke Musdalifah. Setelah Musdalifah, ya baik sebelum fajar maupun setelah fajar menuju ke Mina untuk melakukan Jumroh Aqobah. Katakan kalau kita puasa hari berikutnya, yaitu hari Ahad, kita puasa mulai jam 4:30 katakan. 4:30 pagi itu untuk waktu Saudi masih jam berapa? 12:30 ya. 12:30 malam. Berarti waktu wukuf masih panjang karena sampai fajar. Berapa jam? 4 jam lebih. Artinya apa? Kalau 4 jam katakan masih ada waktu dibanding dengan puasa bareng, itu masih unggul ya waktu Arafah kalau puasa berikutnya gitu. Bisa ditelaah, bisa dipahamin? Bisa nggak? Kok diem aja sih? Berarti apa? Cara pilih-pilihan, puasanya tidak padang Saudi. Kalau berbeda ya, kalau sama lain soal. Ya. Sebab kalau hari itu sama hanya beda jam, kalau menguasai hari, karena nak bilang siyamu yaumi Arafah, puasa hari, bukan puasa orang wukuf, bukan. Sebab kalau hari nggak bisa beda, hari nggak bisa. Kalau tanggal bisa beda nggak? Antar negara bisa beda nggak? Tanggal. Satu negara sama-sama Indonesia bisa berbeda nggak? Hah? Enggak. Tanggal nggak bisa beda. Siapa bilang nggak bisa beda? Kenyataannya Muhammadiyah kadang-kadang 1 Syawal beda dengan 1 Tawaen atau pemerintah, betul enggak? Berarti tanggal pun bisa, kalau hari nggak bisa berubah, nggak bisa berbeda. Ya, tanggal bisa berbeda, kalau hari tidak bisa beda. Maka yang tepat adalah menguasai hari, kata Nabi, atau waktu dalam hal ini, bukan menguasai orang-orang yang wukuf. Sebab kalau kita puasa ikut orang wukuf, kita bareng Saudi, kalau ketepatan kalau beda, itu adalah wukufnya tidak sah karena belum sampai maghrib. Puasa kita baru berapa? Baru 2 jam, karena sampai jam 2 doang kita udah buka di sini. Sementara wukuf belum boleh keluar. Berarti apa? Kalau puasa orang yang wukuf, berarti kita nggak tepat. Karena apa?
Karena orang wukuf belum boleh keluar. Mestinya kita harus masih puasa kalau masa orang wukuf, betul apa enggak? Berarti bukanya jam berapa mestinya? Kalau muasain orang wukuf, bukanya jam berapa kita? Kok jam 10? Tambah 4 jam berapa? 6 tambah 4 berapa? Jam berapa? Hah? Jam 10 malam. Jadi Bapak nggak boleh buka. Karena apa? Muasai orang wukuf di Arafah. Kan begitu logikanya. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Betul. Makanya kita ini tidak boleh mengaku mesti ngikutin orang wukuf, nggak bisa begitu. Karena telaahnya itu justru malah apa? Kalau puasa berikutnya malah masih dapat waktu wukuf, dan orang boleh wukuf sampai 4 jam kira-kira dibanding 2 jam. Dan kalau wakuf malam hari itu boleh keluar kapan saja dan boleh sebentar. Tapi kalau wukufnya mulai siang wajib minimal maghrib baru bergegas dari Arafah ke Musdalifah. Paham Pak? Makanya kita ini ya jangan kita ini kadang-kadang sok-sokan untuk berantem gara-gara apa? Puasa Arafah berbeda. Yang bilang lain aliran lah macam-macam ya. Ini general adil. Ya. Jadi disinilah maka kita ya perlu ya betul. Kalau nanti wukufnya bareng tentunya kita juga ya kalau katakan ya wukuf berbeda kemudian kita barengin sana, ini juga harus ngikuti segala-galanya termasuk sholat idnya. Bukanya harus buka sampai jam 10 malam, kemudian motong hewannya harus apa? Nunggu, nggak boleh habis id sini. Sholat idnya juga harus mundur jam berapa berarti? Kemudian motong hewan korbannya harus mundur juga, kan begitu logikanya. Jadi disinilah ini mengenai apa? Puasa Arafah biar danta gitu ya. Biar apa? Biar apa? Danta gitu ya. Sebab di satu masjid itu ribut gara-gara ini. Jadi gara-gara apa? Puasa Arafah berbeda. Padahal nggak puasa juga boleh ya. Boleh nggak? Boleh nggak puasa. Cuman apa? Kan sayang puasa 1 hari melebur dosa 2 tahun. Tahun 1 tahun yang sudah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Jadi kalau Bapak puasa di hari Arafah itu dosa yang belum dijalankan itu sudah diampuni, maka dosa aja. Nah, kalau udah nggak dosa nanti diampuni apa? Hah? Bener nggak? Dosa itu nggak ada yang nggak sengaja. Dosa itu rata-rata sengaja. Orang tahu kalau itu dosa juga dijalanin kok. Tidak semua orang dosa karena kepleset, enggak. Betul enggak? Tahu dosa. Itu orang koruptor itu dosa, korupsi dosa, tapi juga dijalanin gitu. Tapi kalau korupsi nggak diampuni gara-gara puasa Arafah loh. Ini dosa sama Allah dan dosa kecil. Ya. Maknanya gini ya. Jadi puasa Arafah itu bukan karena menang diampuni sebelum dosa itu supaya dosa, enggak. Toh juga manfaat puasa bukan mengampuni dosa, toh artinya juga bisa mengangkat derajat. Jadi kembali bahwa apa namanya manfaat apa? Harta adalah pertama untuk nafkah, untuk infak di berbagai hal, untuk diri, untuk agama atau macam-macam. Yang kedua, lanjut. Yang kedua, apa yang dia berikan kepada orang-orang. Iya, ada 4. Ini terbagi menjadi 4 bagian. 4 macam. Yang pertama bersedekah, dan keutamaan sedekah sangat banyak dan terkenal. Bagian kedua muru'ah. Maksud kami dengan istilah ini adalah
memberikan harta kepada orang-orang kaya dan orang-orang terpandang dalam melakukan pertemuan, hadiah, membantu, dan yang sepertinya. Ini juga termasuk faedah agama, karena dengannya seorang hamba mendapatkan saudara dan teman. Bagian ketiga, menjaga kehormatan, seperti memberikan harta untuk meredam cibiran para penyair, hinaan orang-orang bodoh, memutuskan lisan mereka, dan menahan keburukan mereka. Ini termasuk faedah agama, karena Nabi SAW bersabda, apa yang dengannya seseorang menjaga kehormatannya adalah sedekah. Hal ini karena dia dapat menghalangi pelaku ghibah dari dosa ghibah, menjaga kata-kata yang bisa memicu permusuhan yang terkadang semangat balas dendam membawa kepada sikap melanggar batasan syariat. Bagian keempat, sebagai upah pelayanan, karena pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan oleh seseorang dalam rangka menyiapkan warna hidupnya banyak. Seandainya seseorang menanganinya sendiri, niscaya waktu akan habis dan membuatnya tidak bisa mengisi jalan akhirat dengan berpikir dan berpikir, di mana keduanya merupakan kedudukan fungsi paling tinggi. Barang siapa tidak mempunyai harta, maka dia harus melayani dirinya dengan dirinya sendiri. Pekerjaan yang mungkin dikerjakan orang lain, dan tujuanmu terpenuhi dengan itu. Bila kamu mengerjakannya sendiri, maka kamu rugi, karena kesibukanmu untuk melakukan hal-hal yang tidak bisa dikerjakan oleh orang lain dalam bentuk ilmu, amal, pikir, dan pikir adalah lebih besar. Ya. Jadi di sini manfaat harta sisi agama yang kedua adalah ada 4 bagian, 4 macam. Yang pertama adalah untuk sedekah. Sedekah itu banyak macamnya ya. Ini sedekah materi maksudnya. Termasuk sedekah adalah melakukan katakan berkurban ya, melakukan atau melaksanakan perintah Allah yang bernama kurban. Itu juga butuh apa? Butuh apa? Butuh harta. Kalau nggak ada harta ya nggak bisa berkorban, karena korban bukan sedekah. Maka berhubung itu sedekah, maka boleh diatasnamakan orang yang meninggal. Sebab kadang-kadang bilang nggak boleh ya. Sedekah itu atau sodakoh bahasa Arabnya itu boleh diatasnamakan atau boleh disedekahkan kepada orang yang wafat. Hadisnya sahih, hadis Bukhari dan banyak hadis ya. Nah, kurban bagian daripada sedekah, maka diatasnamakan, disedekahkan pahalanya kepada orang yang wafat. Itu ulama sepakat. Ulama sepakat, tidak ada yang nggak sepakat. Yang nggak sepakat berarti nggak ulama. Maka boleh. Dan sedekah di sini juga manfaatnya untuk memberikan kelonggaran bagi manusia yang jarang-jarang makan daging. Sampai-sampai malah karena bisa berbuat baik dengan kurban itu juga bisa diberikan kepada non-muslim. Non-muslim itu boleh, selagi tidak non-muslim yang jahat. Non-muslim jahat gak boleh, karena surah Al-Mumtahanah surah 60 ya. Mumtahanah 60 ya. Betul. Ayat 8. Ayat apa? 8. La yanhakum, apa Ustaz bacanya? La yanhakumul ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilai
ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Di sini ayat menjelaskan tidak dilarang bagi kalian untuk memberikan atau berbuat baik. Berbuat baik. Salah satu berbuat baik apa? Memberikan sesuatu kepada orang lain, non muslim, orang yang tidak memerangi kalian dalam agama. Ya, satu. Yang kedua, tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Berarti memberikan daging kurban kepada Zionis boleh nggak? Kan dia non muslim, tapi merangi, tapi bukan hanya merangi tapi mengusir, nggak boleh. Ya, termasuk membeli produknya juga nggak boleh, karena itu berbuat baik juga. Apalagi beli daging kurban, malah nggak boleh lagi. Atau memberikan daging kurban nggak boleh. Ini dalilnya ulama yang boleh memberikan daging kurban kepada apa? Non muslim. Syaratnya dua. Apa syaratnya? Lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum. Tidak memerangi dan tidak mengusir kaum muslimin dari negerinya gitu. Ya. Yahudi Indonesia boleh nggak? Yahudi Indonesia masih daging kurban Yahudi Indonesia boleh nggak? Karena Yahudinya apa karena meranginya sih? Hah? Karena Zionisnya atau karena memeranginya atau karena jahatnya? Kalau karena jahatnya Yahudi ya nggak boleh. Tapi kalau karena nggak jahatnya ya, kalau karena nggak jahatnya ya itu ya boleh. Tapi kalau karena apa namanya Yahudinya ya berarti ya sih gimana? Kalau karena jahatnya berarti Yahudi yang nggak jahat boleh gitu ya. Sekarang Yahudi Indonesia jahat nggak gitu? Hah? Kok diam aja? Kita lihat tetangga kita yang non muslim misalnya, Yahudi misalnya. Kalau nggak jahat ya nggak, karena jadi Yahudi bukan karena Yahudinya tapi karena kejahatannya yang tidak boleh itu. Ya. Jadi sedekah, banyak sedekah. Kemudian untuk mengadakan menjaga muruah dalam arti untuk memuliakan orang-orang yang kaya. Artinya apa? Menghormat seseorang dengan apa? Jamuan itu mesti sesuai gitu. Mesti sesuai dengan statusnya. Mohon maaf, menjamu orang kaya sama menjamu orang nggak punya itu beda gitu. Boleh nggak bedain? Ini di sini begini. Bapak punya tamu orang gedean, jenderal atau apa. Dijamu dengan apa? Apa cukup dengan gorengan bakwan atau oncom atau pokoknya yang itu kita nggak jaga muruah, nggak jaga kehormatan kita sendiri karena nggak bisa menyesuaikan. Maka Aisyah kalau jamu orang itu ya ajaran Nabi itu sesuai dengan orangnya. Orang nggak punya dengan begini udah puas. Misalnya orang nggak pernah makan. Orang nggak pernah makan. Kita jamu di rumah kita. Dengan makan yang sederhana mereka udah senang udah senang. Tapi orang kalau berpangkat, misalnya pangkatnya tinggi, kita punya saudara pangkat tinggi, kita jamunya asal-asalan, kita nggak bisa menyenangkan dia. Artinya belum bisa. Sebab idkhalus surur itu penting. Menyenangkan orang itu penting gitu. Makanya kita lihat juga gitu. Nah, kalau jamu ustadz cukup dengan apa kira-kira? Apa sama dengan jenderal? Hah? Tergantung ustadznya. Kalau ustadz kayak saya kan cukup dengan makan ringan-ringan udah senang saya kan.
Kalau ustadz yang gede-gede itu kan beda gitu. Ya, jadi ustadz pun juga berpangkat-pangkat, berkelas-kelas ya. Ya tergantung dia. Tapi kalau udah ustadz ngetop, jamu enaknya itu pelecehan itu ya. Pelecehan. Jadi alhasil kita juga harta itu bisa menjaga muruah, menjaga kesetiaan, menjaga kehormatan. Ya. Membawa nama baik banyak. Muruah itu membawa nama baik juga. Kemudian juga wiqayatul irdi, untuk juga apa? Menjaga kehormatan yang ada ini tuh. Dan untuk mematahkan orang yang apa? Yang jahat, misalnya ada calon wali kota, orang jahat ikut nyalon ya. Orang jahat ikut nyalon misalnya Bekasi besok lah misalnya ada orang jahat ikut nyalon gitu, jangan disebut ya. Untuk koruptor, gambarnya banyak ya. Ya. Nah ini kita harus ada misalnya apa sih bagi saingannya ya, apa? Itu harus apa? Ya, kita membiayai itu perlu harta itu. Nah, kalau nggak ada duit nggak jadi itu. Ya, kita kalah juga. Apa kan buat duit. Jawa Timur misalnya untuk mematahkan orang yang pro ya terhadap kedoliman dicalonkan, itu mesti harus ada musuhnya, ada lawannya mesti kita dukung supaya untuk mematahkan itu. Bagi juga misalnya juga kalau pimpin ada yang laki sama perempuan kan juga harus dipilih laki-laki ya, betul nggak? Apalagi kiai gitu misalnya itu harus dipilih lah gitu. Ini sayangnya kadang-kadang kiai makai nggak akur juga, repot juga ya. Ini jadi persoalan. Udah duit kagak punya, nggak akur lagi. Nggak kompak gitu ya. Kekalahan kita kan gara-gara kiainya nggak kompak gitu. Betul nggak? Nah, betul. Karena kiai nggak punya duit, jadi nyari duit ujung-ujungannya nggak kompak. Jadi kata jawabannya enak banget itu. Ada itu termasuk orang yang ulama kok nunduk-nunduk di pemerintahan itu kata anjing itu kan, wah muara dia. Wah kita kan juga perlu biaya untuk itu. Gampang banget jawabnya ya. Ya terserah lah ya. Jadi ini siapa untuk menjaga, untuk mengangkat apa derajat orang-orang, melawan orang-orang yang jahat, harta. Tapi sebagai warga negara lagi-lagi juga siapapun punya hak dalam undang-undang kan gitu aja. Tapi agama juga harus berperan. Al-Qismur Rabi' bagian keempat maytajron, untuk upah karyawan. Sebab dalam agama itu kan juga perintahnya kalau kita ngasih bayaran kuli itu kan sebelum apa keringatnya kering, maknanya jangan sampai ditunda lama-lama gitu ya. Tergantung apa, kalau mingguan ya mingguan, kalau bulanan itu. Itu maknanya kalau nggak punya harta ya repot. Sebab Allah ciptakan kita ini ya masing-masing punya kelebihan adalah untuk sukhriya, untuk saling apa menopang, saling membantu. Kalau dibuat banyak duit semuanya juga repot ya. Makanya mesti ada yang banyak duit, ada yang tidak. Dan Allah tahu siapa yang layak banyak duit, yang layak enggak itu juga Allah tahu. Cuman kadang-kadang manusia sok tahu gitu. Kemudian selanjutnya wa amma gawailul mal wa fatuhu fatanqasu abdan ila dinatin wa dunya. Sekarang bahaya harta. Lanjut baca. Itu negatif harta dari segi agama. Mudarat dan sisi negatif harta dia juga terbagi menjadi agama dan dunia. Dari segi agama ada 3 titik. Pertama, harta pada umumnya menyeret kepada kemaksiatan
bisa mendorong pemiliknya kepada dosa-dosa. Sebaliknya, bila seseorang sudah berputus asa dari kemaksiatan, maka pendorongnya kepadanya tidak akan bangkit. Di antara kemaksiatan ada yang tidak bisa Anda wujudkan tanpa adanya harta. Iya. Maka pada siapa mempunyai kesanggupan dan dia menerjang apa yang diinginkannya, maka dia celaka. Bila dia menahan diri, maka dia mendapatkan beban berat kesabaran. Karena dia mampu, maka itulah sebabnya fitnah kemakmuran lebih berat daripada ujian kemiskinan. Jadi bahaya atau negatifnya harta juga ada sisi agamanya, ada sisi dari sisi dunianya gitu. Kemudian apa? Sisi agamanya bisa membuat banyak maksiat. Kadang-kadang orang nggak punya duit, nggak ada lagunya. Setelah banyak duit, banyak lagu gitu, banyak lagu. Pengen ini, pengen itu. Ini berbahaya. Sebab banyak sisi maksiat yang kalau nggak ada harta nggak bisa gitu. Minum-minuman aja nggak ada duit kan nggak bisa juga. Mendirikan tempat diskotik juga nggak ada duit nggak bisa. Mau berbuat mesum juga nggak ada duit nggak diterima juga sama wanita. Ya, makanya sekarang ini timbul masalah. Wanita kan pilih yang mapan apa pilih yang tampan gitu. Mapan, makanya butuh duit juga mas. Jadi wanita sekarang pasti katanya milih apa? Milih mapan atau tampan? Mapan, tampan belakangan. Nanti gampang milih, kalau milih mapan udah dapet duit minta cerai aja kan bisa. Ya? Ada begitu? Iya. Harta itu harta itu. Ya, selingkuhan bro harta. Makanya banyak apa perjodohan itu sering bongkar pasang itu karena harta. Kalau pengen awet, konsepnya kan firman Allah dalam hadits qudsi, ana salisu syarikaini, kata Allah, aku berada dalam atau ketiga orang yang bersekutu. Jadi suami istri yang bersekutu. Kemudian Allah ketiganya. Malam yakun ahadu ma'al akhar, selagi salah satu tidak dusta, enggak khianat. Kalau ada dusta di antara mereka, kata Allah, fa in khana atu ma'al akhar, kalau salah satu dari mereka berkhianat, akhruju min bainima, maka aku akan keluar dari mereka berdua. Artinya berantakan gitu. Tidak dapat pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga butuh harta. Orang istri khianat juga gara-gara harta. Suami khianat juga gara-gara harta. Itulah bahwa maksiat itu ya banyak juga disebabkan karena harta. Tanpa harta tidak bisa maksiat. Artinya maksiat butuh harta. Nah, ketika semakin banyak harta, kadang-kadang semakin banyak maksiat. Itulah apa? Harta. Lanjut. Kedua, harta mendorong orang untuk bernikmat-nikmat dalam hal-hal yang mubah sehingga dia menjadi adat dan kebiasaan. Selanjutnya tidak bisa hidup tanpanya, dan bisa jadi untuk mempertahankannya dia rela terjatuh ke dalam usaha syubhat, masuk ke alam syubhat, lalu naik ke tangga kepura-puraan dan kemunafikan. Karena orang yang banyak harta akan banyak bergaul dengan manusia, dan pergaulan itu tidak bersih dari kemunafikan, permusuhan, hasad, dan riba. Semua itu termasuk kebutuhan dalam rangka memperbaiki mengurusi nafkah. Ya, termasuk negatif harta membuat orang bisa berlebihan dalam hal yang mubah.
mananya ingin punya sesuatu tidak dilihat keperluan tapi kebutuhan, tapi apa, keinginan. Ini harta. Nah, rata-rata orang punya sesuatu itu karena pengen, karena ingin, ya tidak memandang itu butuh atau tidak. Ini negatif. Nah, kadang-kadang pengen berlebihan juga sampai menjadi orang yang bersifat kepura-puraan, kemunafikan, ya, mudahana, ya, supaya dapat apa, ya, nyanjung penguasa lah supaya dapat ini gitu, macam-macam. Gara-gara pengen berlebihan dalam harta, maka harta juga ada sini negatifnya. Artinya ya tergantung yang nyetir, yang punya, ya. Makanya kalau harta yang dimiliki oleh orang yang ahli maksiat, orang jahat, akan dibuat jahat. Kalau dimiliki orang yang ahli taat, akan digunakan untuk taat kepada Allah SWT. Sebab orang yang beragama, yang kuat itu, yang takwa itu, akan membelajarkan harta dilihat-lihat untuk apa itu. Yang ketiga, tidak seorang pun yang luput dari hal-hal ini, yaitu bahwa harta melupakannya dari niat Allah. Ini penyakit kronis, karena harta ibadah adalah zikir kepada Allah, merenungkan keagungan dan kebesarannya, dan hal itu memerlukan hati yang konsentrasi. Tuan tanah yang malah memikirkan tuntutan para petani yang bekerja padanya, mengawasi mereka dan menghadapi pengkhianatan mereka, memikirkan pertikaian dengan tetangganya terkait dengan sumber air dan batas tanah, dan para pegawai pemerintah di bidang kharaj hasil pengawasan terhadap pelanggaran di bidang kharaj itu penghasilan, arti pajak penghasilan, seperti ya maksudnya gitu. Lanjut. Saudagar yang malah memikirkan pengkhianatan rekanannya, kelalaiannya dalam bekerja dan penyanyiaannya terhadap harta. Demikian juga harta-harta yang lainnya, termasuk pemilik harta yang tersimpan, memikirkan bagaimana menjaganya dan mengkhawatirkan keselamatannya. Dan barang siapa mempunyai makanan kebutuhan pokok hari perharinya, maka dia selamat dari penyakit. Ya, jadi di sini termasuk bahaya harta adalah membuat orang itu lalai daripada Allah. Ya. Yang paling bahaya itu adalah kalau sudah meninggalkan sholat gara-gara harta, gara-gara jabatan. Itu paling kronis, paling parah. Ya, sebab ciri orang bekerja, ciri orang punya harta, alasannya untuk ibadah itu jangan sampai saatnya ibadah ditinggalkan. Itu berarti bohong bahwa usaha atau kerja atau harta itu untuk ibadah, kalau melalaikan Allah SWT. Sebab manusia cenderung, misalnya para tukang kebun, tukang tani itu juga ya karena ingin pertaniannya bagus, hasilnya bagus, bisa jadi bertengkar dengan para petani, ya, masalah batasan, ya, tambah-tambahin, masalah berebut air, ya. Penguasa juga gitu, gara-gara pengen punya harta juga apa, gara-gara apa, punya penghasilan juga macekin sewenang-wenang. Ada apa sekarang yang diberantas sama DPR itu sekarang ini? Masalah apa? Tapera. Itu kan tapera. Nah, itu juga itu gara-gara ya itulah penguasa yang ngakal-ngakalin terus, pokoknya celah harta itu dicari terus, ya. Yang untung siapa, macam-macam, ya. Ya. Termasuk siapa itu penanggung jawab IKN apa itu yang pada keluar, itu juga gara-garanya masalah banyak lah pokoknya, ya, saling apa, menjatuhkan, ya. Biarin ashgilil dzalimin bidzalimin, biar orang zalim sibuk dengan orang zalim, kita diam-diam saja
Nanti kita akan yang terima hasilnya, oke? Terima hasilnya kita. Allah pokoknya milih. Jadi kadang-kadang itu memang secara lahiriah kalah, hakikatnya menang ya. Itu mengitulah bahasa orang dalam ya. Bahasa orang dalam. Iya. Mungkin belum saatnya, takut pusing jadi pemerintah ya. Nanti 5 tahun lagi insya Allah ya. Halo, 5 tahun, nggak lama kan 5 tahun? Nggak lama, taran dong. Para pedagang juga gara-gara pengen dapat untung juga berantem dengan orang dagang. Itu udah. Asal jangan ustadz sama ustadz aja ya. Naudzubillah min dzalik, kalau ustadz kiai sama kiai ini naudzubillah min dzalik ini. Biar pedagang sama pedagang boleh. Gitulah. Ah, ini juga wakadzalika asrafil mal, begitu juga seluruh harta. Mananya apa? Pengen punya harta, penghasilan juga saling menjatuhkan. Ya, karena mana ulama Nusantara nggak tapi laku gara-gara ada habaib misalnya, betul. Akhirnya apa? Muncullah laskar apa itu? Sabilillah di Cirebon pusatnya ya, betul loh nggak? Laskar Sabilillah tujuannya untuk memberantas nasab Alawi misalnya. Ini kan jadi mananya orang pendatang bisa menguasai, direbut lah masyarakat pada pro kepada habaib. Yang kiai kalau datang biasa-biasa aja, tapi habaib itu cuman tangan bolak-balik, kakinya terpelu ya. Timbullah kecemburuan, mengatakan nasab ini dipalsukan, enggak, bahwa Mu'abadillah tidak anak dari Ahmad bin Isa al-Muhajir ya, macam-macam. Ini memang itulah negatifnya harta. Kalau perjuangan orientasinya kepada harta, kalau orientasinya akhirat, pahala, dakwah, insya Allah yang enggak ya, karena urusannya bukan urusan harta. Lanjut Ustaz, dikit lagi. Sisi negatif harta dari segi dunia. Hal ini belum termasuk perkara yang harus dipikul oleh pemilik harta di dunia, berupa rasa takut, sedih, gelisah, pikiran dan lelah. Maka penawar racun harta adalah mengambil kadar yang cukup darinya dan memberikan sisanya kepada jalan-jalan kebaikan. Selain ini, maka harta adalah racun dan penyakit. Jadi kalau apa sisi duniawi juga, maka salah satu penawar supaya harta tidak jadi penyakit, tidak dimalapetaka, maka ambillah seperlunya, secukupnya, sisanya untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya jalan begitu ya. Namanya keperluan itu ya relatif, relatif. Jadi ya keperluan orang yang punya karyawan sama nggak punya karyawan beda gitu. Karena ada kan orang yang kerja tapi nggak memperdayakan orang untuk bekerja, berarti dia kebutuhannya tidak terlalu banyak, duitnya banyak misalnya, berarti keperluan dia nggak terlalu banyak. Nah, kalau orang punya usaha, punya misalnya apa ya, Baji Jabedi itu Jaya apa teras Jaya misalnya banyak, berarti kan punya karyawan, berarti keperluannya juga banyak gitu. Jadi nah sisanya itu adalah jadi kalau untuk keperluan orang beda-beda, tentunya semua itu berdalam rangka untuk kebaikan ya umat. Saya memberdayakan umat Islam untuk bisa punya penghasilan juga nggak mudah gitu ya. Makanya teman-teman yang punya bisnis properti ini hendaklah diniatkan untuk apa? Untuk ibadah, menolong orang ya, kaum muslimin supaya bisa kuat itu. Diniatkan ke sana. Nah, nanti ada sisanya tentunya adalah diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi betapa
Sebab harta juga bisa mengantarkan ke surga, banyak harta juga bisa mengantarkan ke neraka, tinggal kita menyikapinya bagaimana. Makanya Nabi Sulaiman alaihi salam, Allah sudah menyontohkan kita, ada nabi yang kaya, ada nabi yang miskin. Saking miskinnya istri aja nggak punya tuh, ada begitu. Ada orang saking miskinnya nggak punya istri, nggak punya bini itu, ya memang ada contohnya. Ada nabi yang banyak istri, ada nabi yang istrinya sedang, ada nabi yang tidak punya istri. Yang banyak istrinya Nabi Sulaiman. Sulaiman istri 300 orang. Nabi Sulaiman punya istri 300 yang resmi. Ada yang nggak resmi? Bukan, mananya ada yang budak gitu ya. Beberapa ratus. Nabi Sulaiman gak mau kalah sama bapaknya. Istrinya adalah sampai 700-an. Banyak istrinya ya. Kita satu cukup ya. Sisanya di surga insya Allah. Sebab nanti kalau banyak istri malah petaka harta itu juga. Ya, bisa jadi ya. Sampai sini kajian kita. Insya Allah kita tandain saat Damil Hirsi, jadi celahnya tamak terhadap harta nanti akan kita lanjutkan bulan depan insya Allah. Semoga kita semua yang hadir khususnya diberikan Allah panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan, dilancarkan, dan diberikan harta yang mencukupi, yang lapang dalam rangka untuk kebaikan yang kita pelajari tadi. Semoga semuanya diberkahi oleh Allah SWT, terima Islam imannya, taatannya, ibadahnya, tetap iman Islam, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf kurang lebihnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.